Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Java Kembang. Teman-teman, kita akan membahas cincin sebagai media apa saja. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, cincin itu bisa digunakan sebagai media perantara apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, macam-macam. Bisa buat pengganti susu. Bisa? Bisa buat energi pemikat. Bisa buat kewibawaan, ataupun untuk sesuatu yang kemarin ya, kalau ayah bilang karena kan kemarin hanya pendek tuh. Iya. Sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Tapi saya ingin membahas tuntas tentang pengganti susu ya. Itu seperti apa dan bagaimana cara pengerjaannya, terus cara pemakaiannya. Contoh ini nih, kalau pemirsa lihat kan sering saya pakai cincin macam-macam, ganti-ganti kan seperti itu. Jadi media cincin ini ayah pilih ya lebih aman, karena dia untuk mengikat suatu energi yang akhirnya bisa mempengaruhi sisi putaran energi cakra kita. Untuk itu seperti bahasanya menaikkan voltase. Jadi tubuh kita ini katakanlah mempunyai voltase 220 seperti itu. Terus ditambah lagi dengan daya baru, akhirnya naik lagi bisa 1,5 dari 220 itu. Oh, gitu. Jadi fungsinya macam-macam ya, kalau kita bilang untuk apa tadi, susu ya. Karena gini, metode susu itu kan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Lebih ekstrimnya lagi kan seperti jarum kecil. Ya. So, itu sah-sah saja bagi ayah itu untuk sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan diri, itu sah-sah saja, karena toh semua yang jalanin mereka kan seperti itu. Tapi kan efek sampingnya kan susahnya nanti di hari tua kan. Kenapa ya? Ya, benda yang ada energi yang entah itu kodam, entah itu jin atau apa, sesuatu yang berhubungan dengan energi masuk ke dalam tubuh, itu kan katakanlah energi ini sebagai energi untuk kecantikan ya kan seperti itu. Untuk kecantikan, agar Kelihatan ganteng. Agar diharapkan untuk menambah rasa percaya diri, yang sebenarnya Allah itu sudah mengaruniai ketampanan, kecantikan sesuai porsinya masing-masing. Tapi mungkin kurang bersyukur atau ingin di-upgrade lagi sesuai kebutuhan kehidupan mereka kan seperti itu. Ini mengupgrade. Salah-salah yang masuk, ayah bilang energi yang dimasukkan di dalam, kita nggak tahu siapa pembuat resepnya, akhirnya masuk. Katakanlah energinya ini bagus ya, saya tidak berkonotasi negatif, buruk. Diracik bener nih, mendapat energi negatif masuk ke dalam. Energi negatif ini kan berarti sesuatu yang berhubungan dengan energi luar yang masuk ke dalam tubuh. Energi ini akan mengambil induk, istilahnya seperti parasit. Dia bukan, awalnya dia sebagai layer tuh seperti begitu ini dipasang beberapa dengan pantangan atau macam-macam itu tadi, akhirnya dia menjadi layer untuk menutupi
sesuatu yang asli menjadi sesuatu yang diinginkan kan, seperti itu diharapkan. Ketika layar ini sudah berjalan, susuk ini sudah berjalan kan, seperti itu. Akhirnya mengambil energi inti tubuh Gitu. Energi inti tubuh ini diserap tanpa sadar, walaupun sedikit. Dari 100% kita hilang 1% per tahun, itu terasa sekali loh. Begitu kita nanti di hari tua, katakanlah seperti itu pun juga mempunyai kesulitan untuk jiwa lepas. Nah, Bukan karena susuknya yang nggak mau diambil itu ya. Kalau kan dengar-dengar kalau sudah di hari tua susah untuk mengambil susuknya. ya karena udah bersatu dengan bagian dalam tubuh, organ bagian dalam tubuh, walaupun dia di bagian luar kulit yang paling luar masuk ke dalamnya, tapi berjalannya waktu, energi itu kan akhirnya kemelekatan. Ya. Nah, di situ ayah dengan pengalaman kan seperti itu. Tentunya kan pasti juga trial and error. Awalnya juga ayah ngisi sesuatu itu energi alam atau energi gaib, masukkan ke cincin, istilahnya energi sapu jagat, entah baik entah buruk, entah demit baik entah demit masuk pokoknya masuk ke wes kasihkan gitu. Dan ayah mengamati itu tidak menimbul, istilahnya tidak bagus. Tidak bagus untuk pemakai dan tidak bagus untuk pembuat, kan seperti itu. Akhirnya pada titik tertentu ayah menemukan metode yang dimana suatu energi ini bisa energi alam disesuaikan. Kemarin kalau ayah bilang tanggal lahir, nama, weton, akan ketemu hari khusus dia, bahkan hari apesnya. Dengan hitung-hitungan primbon Jawanya kan seperti itu. Di situ nanti baru diolah dengan wiritan, dengan doa, dengan lelaku. Lelaku itu berarti empunya, dalam hal ini saya yang mengerjakan, itu harus melakukan suatu ritual, sesuatu yang berhubungan dengan melek bengi, tapi yang berhubungan mengisinya ini kan capek loh. Kita katakanlah berdoa atau berwirid, istilahnya ambil la ilaha illallah gitu ya, la ilaha illallah, kita sendiri akan mengalami trance kan itu, mengalami trance. Satu sisi kita mengisi, itu udah muncul nih, akan muncul kumparan energi. Terus dia katakanlah dia minta akan dikasihi, atau yang melihat kan, ya masukkan wirid Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, nanti 101 berhenti, masukkan katakanlah cabang bayinya si A. Ya Allah, cabang bayi si A menjadi cantik, tambah laris, tambah apa kan seperti itu. Tuh kerjakan 2 malam mengerjakan itu sesuai hari pasaran, hari weton kan seperti itu. Setelah itu, setelah energi diikat, kan berarti ini energi murni, bukan energi yang sesuatu yang ambil dari alam kodam atau jin. Setelah ini masuk, baru ditaruh di tempat khusus agar energi itu tidak menyebar. Istilahnya ruang vakum lah, ruang vakum. Baru nanti diberikan ke klien. Perubahan pasti ada. Satu, katakanlah dia pingin cantik gitu ya. Nanti rasa percaya diri dia yang kayak bilang sebenarnya wattnya turun, dia pakai, nanti naik lagi. Lah naik laginya ini kan
ngambilnya kan dari situ-situ aja, dari dia lagi, tanggal lahirnya, namanya, nah, itu diikat. Nah, voltasenya naik lagi, seperti RPM tuh, ketika RPM tinggi, kecepatan kita bisa maksimal. Udah kelihatan Nggak cantik atau kelihatan ganteng kan ya. gitu. Itu lebih aman ya. Sesuatu yang tidak menuntut imbalan dari makhluk di luar tubuh kita. Terus energi kumparannya ada. Istilahnya bahasanya kalau tren-tren kan kayak gini, ini kan energi yang selalu ayah isi ya. Ayah isi. Kalau pemirsa yang mempunyai indera keenamnya, kumparan energi ini akan kelihatan. Ya. Seperti itu. Jadi bahasa kita itu, usia kita dengan apa namanya, usia dengan wajah pun akan seolah-olah kayak bisa menipu. Iya, kelihatan lebih fresh gitu ya. Nggak tahu ya udah mau menginjak kepala 5 kan, seperti itu rasanya. Jadi hal-hal gitu itu tidak apa namanya, tidak salah, tapi bagaimana sih cari safe-nya? Ya. Ibarat suatu kendaraan tuh ngecun motor, ngecun mobil, merimap mobil kan seperti itu. Harus sesuai prosedur, jangan terlalu over, juga jangan terlalu rendah, tapi di titik aman. Ketika dinormalkan lagi, Masih bisa ya. buang, selesai. Atau nggak dipakai lagi udah ya. Karena ini energi seperti on off lampu, yang tidak ada sesuatu kemelekatan, tuntutan makhluk Allah yang lain, yang seperti itu, Yang meminta imbalan macam-macam. Jadi pas kita ingin menggunakan ya digunakan, ketika sudah nggak akan menggunakan udah gitu aja. Sesimpel itu untuk ya kita kan cari aman ya, Iya, dalam arti aman tapi hasil maksimal, daripada hasil maksimal tapi lelaku atau jeripaya atau keinginannya diraih dengan tidak aman, ngapain gitu loh. Menikmati paling katakanlah kecantikan atau kesuksesan itu berapa lama mau kita nikmatin hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini bagi saya kayak klien-klien ayah gitu, sesuatu itu ayah selalu bilang jika tidak digunakan buang aja, buang atau simpan, karena dia itu seperti hanya sebagai medan menambah daya voltase. Takutnya kalau kamu sering memakai, kamu akan ketergantungan. Nah, gitu. Kan nggak gitu bahasa saya. Tapi kalau ada nih klien yang aku pengen pakai terus, ditambahin lagi gini, apakah ada ya yang meminta seperti itu? Ya ada, cuma kan saya selalu bilang paling yang lama kamu simpan, kamu buang, ganti yang baru aja. Terserah kamu pengennya apa. Itu kan sesuai keinginan aja. Jadi gini ya pemirsa, contoh zaman dahulu ya, keris empu gandring, kan gitu bahasanya. Si empunya yang buat itu melakukan tirakat. Dia tidak memasukkan energi jin di dalam, dia tidak memasukkan unsur kodam di dalam, tapi dia memasukkan murni dari ilmu pengetahuan spiritual dia dan ritual lelaku dia, sesuatu yang berhubungan untuk si pemakai atau pewaris keris ini sebenarnya dulu. Makanya ketika kalau kita telusuri lagi di dalam keris empu gandring kan katakanlah seperti itu, bernaung kodram siapa namanya, siapa Kenarok kan nggak mungkin, karena ini murni energi yang dia punya laku, dia puasa, dia melek bengi, laku ya bilang. Terus dia tirakati, kan seperti itu. Akhirnya energi panas dalam tubuh dia
masuk ke dalam garis tersebut. Sama yang saya lakukan, cuman ini sesuatu yang bagi saya tidak seperti empo gandring itu tadi. Kayak gitu. Ya, bagi teman-teman yang pengen istilahnya media cincin bisa request by chat dengan admin. Karena tidak membahayakan bagi pemakainya, jadi aman kalau pengen. Jadi untuk media cincin bisa digunakan. Iya, ayah mencari amannya. Ya. Tidak sesuatu yang berhubungan dengan barang, karena akan mempengaruhi keyakinan ketauhidan kita sendiri sebagai pembuat, dan akan mempengaruhi keyakinan pemakainya juga. Katakanlah ayah kasih sesuatu yang berhubungan dengan gembolan ini, atau sesuatu yang berhubungan dengan barang-barang yang berbentuk aneh-aneh. Lambat laun keyakinan dia akan Tuhan Hilang, terkikis ya. Terkikis. Ya, benar. Itu tidak bagus. Kayak gitu, pemirsa. Udah cukup ya Itu ya. untuk masalah media cincin yang bisa digunakan sebagai pengganti susu yang lebih aman untuk kecantikan, biar kelihatan ganteng atau Coba sekarang pasang sini, pasang sini, kadang pasang di, maaf kata, di alat vital. Iya, benar. Merusak tubuh. Bukan rusak tubuh, merusak di kemudian hari. Ya kan kayak gitu, sama aja ya. Jadi rusak diri sendiri. Ini media aman. Ya, Mas Didi mengajarkan cara yang lebih aman. Mungkin juga bisa ditiru oleh sesama praktisi ya. Saya. Jadi kita sendiri membantu tapi tidak membuat menjerumuskan klien atau pasien kita ke arah kesesatan. Iya. Karena apalagi dibungkus, maaf kata ya, doa-doa, tapi pikiran pasien, pikiran klien itu sudah berharap sesuatu dari benda, kan seperti itu. Walaupun ini atas izin Allah itu, tapi psikologis pasien itu akan sangat ketergantungan sama benda. Ya, benar. Oke. Gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan ulasan tentang media cincin. Kita lanjutkan di next episode. Untuk episode yang lain, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.